Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama Dr. Andes Mawardi MPD, NIDN 0620306670. Saya kebetulan sebagai dosen Al-Islam dan Kemuhammadian di Fakultas Kesehatan dan Teknologi Program D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Klaten. Saya selaku dosen dari Al-Islam dan Kemuhammadian yang ada di Universitas Muhammadiyah Klaten cukup lama bergabung di sini. Lebih dari 20 tahun saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Klaten yang dulu ada Akper menjadi Stikers dan sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Klaten. Dalam pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT dalam pengajaran, ya. Kemudian ini sebagai persyaratan untuk sertifikasi dosen di tahun 2025. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah Al-Islam yang ada di sini. Perlu kami sampaikan bahwa Al-Islam Kemuhammadian di Universitas Muhammadiyah Klaten itu kuliahnya di semester 1 ada AIK 1, semester 2 ada AIK 2, semester 3 ada AIK 3, semester 4 ada AIK 4. Dan pada kesempatan ini saya akan berikan contoh yang ada di AIK 2 di semester 2. Maka dalam deskripsi kuliah di sini disampaikan bahwa dalam rangka atau di sini pendalaman materi ibadah, materi muamalah, kemudian untuk memberi pembelajaran kepada mahasiswa tentang hakikat tujuan ibadah sesuai tuntunan Muhammadiyah serta implementasi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul maupun pribadi dan keluarga dan masyarakat. Kemudian sistem pembelajaran dengan DIA yaitu Delivery Instruction Assessment. Ini adalah kaitannya dengan sistem pembelajarannya dan masuk dalam koneksi yaitu di sister yang ada di program SIAKAT di kampus ini. Sehingga ini adalah bagian pembelajaran yang semua ada catatan dan tertulis dan terekam di sana, di SIAKAT. Kemudian yang berikutnya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Ya. CPL yang pertama menunjukkan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya menunjukkan nilai kemuhammadian dalam kehidupan. Dan yang ketiga menunjukkan sikap profesional dan islami berdasarkan etika, hukum, budaya, dan masalah kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah asuhan keperawatan secara profesional pada situasi bencana. Itu adalah CPL. Kemudian yang berikutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau di sini adalah CPMK. Yang pertama, mampu menunjukkan nilai-nilai keislaman yang pertama. Yang kedua, mampu memahami implementasi pembentukan akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, mampu melaksanakan praktek ibadah sesuai dengan himpunan putusan tarjih di Muhammadiyah. Yang keempat adalah mampu menguraikan etika, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, individu, dan keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah pokok pembahasan dalam pembelajaran ini
bahwa pembelajaran ini ada 16 kali pertemuan. Pertemuan yang 14 adalah teori perkuliahan, kemudian yang 2 adalah UTS maupun UAS. Sehingga pertemuan pertama materi tentang fungsi ibadah. Pertemuan kedua adalah perbedaan ibadah muamalah. Pertemuan ketiga makna spiritual ibadah. Pertemuan keempat tata cara sholat menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pertemuan kelima ibadah puasa. Pertemuan keenam hakikat dan makna ibadah. Pertemuan yang ketujuh nanti adalah ibadah maliyah. Kemudian pertemuan kedelapan adalah UTS atau ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan pertemuan ke-9 adalah memahami tentang akhlak. Pertemuan ke-10 tentang akhlak kepada Allah. Pertemuan 11 akhlak mahmudah dan matmumah. Pertemuan ke-12 akhlak kepada Rasul. Pertemuan ke-13 akhlak terhadap pribadi. Pertemuan 14 dalil-dalil tentang bencana. Pertemuan 15 tentang fikih bencana. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Kemudian dalam referensi ini ada beberapa. Yang pertama adalah pendidikan agama untuk perguruan tinggi umum karya Nur Hasanah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi karya Karnandan dan Munawati. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan agama Islam untuk pendidikan tinggi Indonesia karya Setiadi dan Dedi Irawandi. Kemudian yang berikutnya studi Islam untuk kesehatan dan kedokteran karya Aryati dan Azizah. Kemudian yang berikutnya adalah jejak pembaru sosial keagamaan karya Abdul Munir Mulkan. Dan di samping itu ada Al-Quranul Karim, kemudian ada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang diterbitkan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran ini adalah dengan tatap muka, kemudian yang kedua dengan presentasi, kemudian yang ketiga adalah dengan tugas, dan karena dalam keislaman dan kemuhammadian juga ada praktek dalam ibadah. Kemudian yang keempat adalah diskusi. Kemudian berikutnya dalam evaluasi atau penentuan penilaian mata kuliah, maka di sini ada kehadiran yang berbobot 20%, kemudian tugas berbobot 20%, kemudian ujian tengah semester dengan berbobot 30%. Kemudian ujian akhir semester berbobot 30%. Ini adalah penentuan penilaian mata kuliah. Demikian untuk perkenalan ini, dan kita lanjutkan yaitu praktek, yaitu mengajar atau mengajar di mata kuliah, contohnya di Al-Islam dan Kemuhammadiyahan semester 2 atau AIK 2. Nah, ikutilah pembelajaran di season berikutnya. Terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita buka bersama dengan doa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, pada kesempatan ini sebelum perkuliahan pada kesempatan dimulai, marilah kita buat semangat ya, yel-yel. Selamat pagi sehat, selamat siang kuat, selamat malam luar biasa. Ya, untuk semuanya, selamat pagi. Sehat.
Selamat siang. Selamat malam. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kaitannya dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum materi sebelumnya ada akhlak, pengertian akhlak ya, sifat yang tertanam dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran lebih dahulu. Nah, pertanyaannya, akhlak itu dibagi menjadi berapa? Yang pertama, yang kedua, ya, akhlak itu ada yang baik dan ada yang buruk, karimah dan madmumah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang pertama adalah takwa. Sehingga takwa ini merupakan poin yang pertama, yang artinya di situ senantiasa memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, menurut Afif Abdul Al-Fatah Tabarah dalam bukunya Rub ad-Din al-Islam, ini dikatakan yaitu takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan di situ mengikuti ya, dengan mengikuti, otomatis hampir sama dengan tadi ya, seseorang yang senantiasa memelihara diri dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan terhadap Tuhannya dan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang lebih jelas lagi nanti di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 177. Namun sebelumnya akan kita sampaikan dulu hakikat takwa. Jadi hakikat takwa ini adalah bila ajaran Tuhan dibagi menjadi 3, iman, kemudian Islam, dan ihsan. Dan ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga ini 3 ini harus integrasi ya, harus bersama. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina fi riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza hadu wasabirina bil ba'sa'i wad dharai wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Coba dibacakan artinya, monggo Mbak. Keras ya. Artinya Al-Baqarah. Ya, itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa di surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita bertakwa? Kita bertakwa harus optimal ya, jangan sampai setengah-setengah. Maksudnya ketika melaksanakan perintah Allah ini secara optimal. Nah, ini nanti di Al-Quran surat Al-Imran ayat 102. Coba dibacakan artinya yang keras. Ya, di sini sangat jelas sekali. Di surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya di situ sangat jelas tadi dibacakan bahwa orang yang beriman dan bertakwa ini yang benar, jangan sekali-kali mati ini semua dalam keadaan yang berislam. Ya, ini saya kira poin pokok ya. Jangan sampai nanti di akhir hayat kita berubah agama ya. Kemudian berikutnya dalam ketakwaan ini ada buahnya. Buah yang pertama yaitu mendapatkan sikap furqan. Sikap furqan adalah sikap jelas, membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Kemudian yang berikutnya mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan jalan keluar,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian yang keempat, mendapatkan rezeki ya yang tidak diduga-duga. Kemudian yang kelima, mendapatkan kemudahan dari segala urusan-urusannya. Kemudian yang keenam, yaitu akan menerima penghapusan ya dosa ya, dan seolah nanti akan mendapatkan penghapusan dosa dan akan mendapatkan pahala yang besar. Inilah buah ketakwaan ada 6 ya. Kemudian berikutnya, setelah kita akhlak kepada Allah, yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah cinta. Nah, cinta ini merupakan kesadaran dalam jiwa kita, dan akhirnya kalau kita cinta terpaut dengan Allah, berarti kalau kita cinta kepada Allah. Maka kalau kita terpaut dengan manusia, maka kita cintanya kepada manusia. Sehingga di sini disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, gemetarlah hatinya. Nah, inilah saya kira sebagai bukti orang yang beriman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang mukmin ini akan cinta kepada Allah. Ada poin yang pertama, cinta kepada Allah, kedua cinta kepada Rasul, kemudian cinta kepada jihad fi sabilillah. Sedangkan ketika cinta kepada ibu, bapak, anak, saudara-saudara, harta benda, kedudukan dan seterusnya, itu harus di bawahnya, jangan melebihi ya. Kemudian konsekuensi orang-orang yang cinta kepada Allah ini, ya insya Allah kita akan melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulnya. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sekalian, yang berikutnya, memang ada beberapa orang yang senantiasa dibenci Allah. Siapa itu? Yaitu orang yang melampaui batas, itu dibenci Allah. Yang berikutnya, orang yang zalim. Kemudian orang yang sombong. Kemudian orang yang merusak. Kemudian boros, dan orang yang khianat. Ini adalah yang dibenci Allah. Dan selanjutnya akhlak kepada Allah yang ketiga adalah ikhlas. Sehingga ikhlas itu artinya adalah bersih, kemudian jernih, murni, ya, tidak tercampur. Sehingga dalam kita melaksanakan perintah Allah ini dengan keikhlasan, hanya mencari ridha Allah, jangan mencari yang lain. Oleh karena itu, ada beberapa hal kaitannya dengan unsur-unsur keikhlasan. Yang pertama, ikhlas itu diawali dengan niat, dengan niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua, yaitu beramal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaat hasil usaha dengan tepat. Inilah yang termasuk 3 unsur keikhlasan. Sehingga kesimpulannya, ketika kita akhlak kepada Allah yang ketiga dari ikhlas, hanya mencari ridha Allah. Kemudian yang keempat, khauf dan roja. Khauf itu adalah takut, kemudian roja itu adalah mengharap. Maka kita hanya takut hanya kepada Allah, kemudian mengharapnya hanya kepada Allah. Maka dalam hidup ini kita tidak boleh sikap yang pesimis atau putus asa. Kita hidup memang harus optimis ya. Oleh karena itu dalam kehidupan ini kita senantiasa optimis bahwa kehidupan dunia kita jalani, kemudian kita kebutuhan akhirat harus kita siapkan. Maka dalam hal tadi perlu kita laksanakan ya. Berikutnya adalah yang kelima adalah tawakal. Nah, tawakal ini setelah ikhtiar yang sudah kita laksanakan, maka usaha berikutnya adalah penyerahan diri kita kepada Allah. Kalau sekarang Anda sebagai mahasiswa,
itu adalah ikhtiarnya. Kemudian nanti setelah lulus, Anda bukti penyerahan diri kepada Allah dengan tawakal. Kemudian tawakal ini dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Semua hanya kepada Allah, jangan dikotori dengan yang lain. Ketika kita serahkan kepada Allah, nanti ada keputusan-keputusan yang terbaik ya. Kalau Anda sekarang kuliah dengan baik, kemudian lulus, kemudian setelah bertawakal kepada Allah, kemudian nanti ditempatkan kerja di mana, itu adalah bagian ya. Setelah Anda usaha, kemudian Allah akan menentukan kira-kira Anda tepatnya bekerja di rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri, dan semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini bertawakal adalah akhlak yang kelima. Berikutnya adalah syukur. Nah, syukur ini adalah bagian juga yang terpenting kita akhlak kepada Allah. Kita bersyukur kita kesempatan ini bisa hadir kuliah ini karena kondisi sehat. Kita bersyukur bisa menghirup udara yang segar. Kita bersyukur bisa melihat. Kita bersyukur bisa mendengar. Dan semua ini kita syukuri. Sehingga dalam Al-Quran surat Ibrahim disebutkan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sehingga Allah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kemudian kalau kita mengkufurinya, maka ketahuilah bahwa siksaan Allah itu amat pedih. Jelas sekalian, maka dalam syukur ini selalu kita laksanakan ya. Baik syukur lahiriah maupun syukur secara batiniah. Syukur badan adalah syukur mensyukuri dengan sholat, dengan haji. Itu adalah mensyukuri. Dengan lisan kita mengucapkan lafal hamdalah, kemudian bersyukur dengan kata-kata yang menyenangkan, itu adalah bersyukur. Maka dengan hati kita juga bersyukur, dengan berdoa dan seterusnya. Maka bersyukur bisa secara dengan hati, secara lisan maupun dengan amal. Jelas sekalian, yang intinya dalam syukur ini kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Di dalam Al-Quran surat Luqman ya, ayat 12, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Terus sekalian, jadi kalau kita bersyukur itu hanya kepada Allah, yang butuh adalah diri kita sendiri, bukan yang lain. Maka kita senantiasa untuk bersyukur ya. Kemudian Allah tidak butuh ya, apakah Anda bersyukur atau tidak, Allah tetap Maha Kaya ya, semuanya ada. Maka yang butuh itu adalah kita sebagai manusia. Maka kita senantiasa mensyukuri nikmatnya. Berikutnya adalah muraqabah. Muraqabah ini adalah pengawasan, ya, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka perbedaan kalau manusia mengawasi itu kadang-kadang ada yang lupa. Tapi kalau pengawasan Allah itu sangat teliti, sehingga di surat 6 ayat 59 mungkin sangat jelas sekali di sini. Mohon maaf, salah satu bisa dibaca arti dari surat Al-An'am ayat 59. Monggo. Ya, di situ sangat jelas sekali ya. Sehingga Allah akan melihat secara langsung, mengawasi secara langsung ya di bumi ini ya, walaupun dalam keadaan gelap ya. Kemudian barangnya hitam dan seterusnya, maka di situ akan kelihatan. Ya, ini saya kira membuktikan kekuasaan Allah. Memang pengawasan Allah itu sangat melekat. Selama kita di bumi, kita akan tetap bisa diawasi ya. Jadi pengawasan lewat para malaikat itu akan mengawasi, sehingga nanti hubungannya dengan amal itu akan kita lihat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sehingga barang siapa ya yang berbuat baik akan tercatat dan ada nilainya. Kemudian barang siapa yang berbuat jelek sekecil atom akan dimintai pertanggungjawaban dan akan mendapatkan balasannya. Dan setelah muraqabah tadi memang perlu ada evaluasi diri atau muhasabah.
Ya, muhasabah ini saya kira bagian yang harus kita laksanakan. Kira-kira amal kita sudah bertambah atau belum, itu perlu muhasabah. Maka muhasabah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muhasabah adalah amal yang lebih baik, ya. Kemudian perlu dilaksanakan secara rutin. Kemudian muhasabah adalah amal yang mubah yang perlu kita biasakan. Ya, dan sekalian, yang berikutnya adalah taubat, ya. Nah, taubat ini adalah bagian Allah mencintai, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai kepada orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Maka di sini kalau kita sebagai manusia punya khilaf, punya salah, maka kita harus semuanya mengakhiri dengan tobat. Terutama di sini adalah dosa-dosa yang besar, maka tobat harus kita laksanakan dengan tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Sehingga setelah itu kita akan kembali ke jalan yang benar. Sehingga kalau ada orang yang sudah membunuh sekian orang, ya, sampai 99, dan akhirnya setelah tobat, maka di sana akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, maka tidak ada kata terlambat, ya, dalam bertobat. Bertobat harus diakhiri, harus dilaksanakan. Walaupun dosanya segunung Uhud, maka diakhiri dengan tobat, yaitu dengan tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Ya, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian ada 5 dimensi tobat, ya. 5 dimensi tobat. Yang pertama, menyadari tentang kesalahan yang kemarin dilaksanakan. Kenapa kemarin saya laksanakan kesalahan? Kemudian yang kedua, menyesali, ya, kesalahan tadi. Kemudian setelah menyesali, dilanjutkan dengan memohon ampun kepada Allah, dengan memperbanyak doa, istighfar. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya. Berjanji tidak akan mengulangi lagi dosanya. Kemudian yang terakhir adalah menutupi kesalahan itu dengan amal soleh, dengan amal yang baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya yakin nanti kalau bertobat ini akan diampuni dan semua diakhiri dengan amal-amal yang soleh, ya, amal yang baik. Dan insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Demikian kaitannya dengan materi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara sekalian akan menambah wawasan dan keilmuannya, dan yang penting bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saudara sekalian, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, ada pertanyaan yang bagus, ya. Jadi kaitannya dengan akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasul itu berbeda. Kalau akhlak kepada Allah tadi sangat jelas, ya, poinnya ada 8 tadi, ya. Mulai akhlak kepada Allah itu dari takwa, kemudian cinta, ya, dan ridho, kemudian ikhlas, khauf dan roja, kemudian tawakal, syukur, kemudian muraqabah, kemudian tobat. Tetapi ketika akhlak kepada Rasul itu ada 3, ya. Yang pertama adalah mencintai dan memuliakan Rasul. Yang kedua, mengikuti dan mentaati. Kemudian yang ketiga, mengucapkan sholawat dan salam. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak kepada Rasul itu ada 3, ya. Ya, insya Allah kita akan mencoba melaksanakan, yaitu mencintai, kemudian kita akan mencintai Rasulullah SAW, ya. Kemudian yang kedua adalah tadi mentaati apa yang menjadi perintah dan contohnya. Yang terakhir adalah mengucapkan sholawat dan salam. Mudah-mudahan ini jawaban, ya, yang sudah saya sampaikan. Sudah paham, ya? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kuliah pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sebelum diakhiri ada pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.